diprediksi bisa sampai angka 3 Pak. Ya kita tahu gitu sama ekonomi lah atau pengamat emas kalau Gede juga. Sembako susah, mau ini susah. Tapi kok giliran emas makin naik juga makin banyak orang ngantri beli emas. Nah itu akan jadi barang langka mungkin nanti digagang gitu. Nah nilainya mungkin naik. Kotor. Kalau kuning kayaknya gimana gitu ya, kayak orang yang baru datang ke Jakarta. Mau kafe, orang kaya baru. Nggak kayak baru. Iya. Masih loh. Makan siang Sambil ngobrol. kalau ngidul. Oke. Makan. Makan siang. Istimewa, makanan raja-raja nih, mie goreng. Mie goreng kalau masuk ke Amerika berapa jadinya Pak? Hah? Mie goreng Indomie. Berapa ya? Yang lagi carut marut biaya impor ya. Oh iya. Kira-kira jadi 50.000 nggak? Mungkin ya satu Sekali Pak. satu bungkus. Iya. 50.000. Dan beli nggak? Jadi barang mahal di sana ya. Ini berapa sekarang? Satu bungkus. Mie goreng. Mie goreng paling di 3.500 lah. Oh iya. Sampai warkop udah buat ceban aja udah. Satu. Hah? Satu Indomie dengan telur 10.000. Pada naik semua ya. Nah, Mas. Iya, emas juga ikutan naik tuh. Minggu lalu saya cek mulai dari 1 gram itu mulai dari 1.900.000 Pak. Iya. Update hari ini ya, harga emas ya. Ini ada. Tanggal 14 dari Antam tadi. Berapa Pak? 1 gram itu ini yakin nih tanggal 14 Antam ya. Iya, antam. Antam itu 1.900.000 masih 740. Tapi sebelumnya kan 16 kan. Iya, cuman kan nggak lama ya. Kayak berapa lama gitu? Pokoknya nggak lama deh, 16 tuh. Makanya tiba-tiba sekarang 19. Ya berarti ada peningkatan, ada naik lah. Harga emas. Tapi kalau diprediksi bisa sampai angka 3 Pak. Ya kita tahu gitu sama ekonomi lah atau pengamat emas kalau itu. Gede juga. Nah kesempatan itu banyak orang ngambil momen ini gitu Iya, untuk beli, makanya jadi kayak panik buying. kayak panik kan gitu. Banyak antrian di mana-mana ya. Kirain sembako aja yang ngantri. Emas juga ya. Baru. Bisa dibilang gimana ya? Di satu sisi kayak masyarakat kita lagi kayak lagi pilot gitu ya. Kayak kekurangan dana, mau sembako susah, mau ini susah. Tapi kok giliran emas makin naik juga makin banyak orang ngantri beli emas. Gimana gitu? Uang nggak kepake ya Pak. Ada sebagian orang yang aman kali ya. Kalau yang ngepas ya nggak mungkin udah ikut ngantri kali juga. Kalau udah ngepas dia mau beli berapa juga, 10 gram nggak terlalu ngefek juga buat investasi.
efek dong. Hah? Kalau 10 mah efek. 1 gram. Kalau nggak efek. Itu 10 gram boleh apa? Coba, kalau seandainya naiknya bisa cuman di 3 juta ya, berarti dapat 1 juta kali 10 gram 10 juta ya Iya. dapatnya setahun jaganya. 10 juta lumayan Pak. Hah? Ya kalau emang duit yang adem ya, Iya. duit ngepas nggak bisa juga sih. Hmm. Dia harus nungguin berapa? Tadi bapak bilang berapa tahun? Tahun misalnya, Tahu. ya kan? Nah, soalnya duit adem tadi lo bilang ya. Tapi kalau duit yang ngepas yang namanya kita udah buat makan hari ini ya kan, kebutuhan nggak tahu. Ya, daripada dia mikir boleh investasi, mendingan gue butuh duit yang taktis gitu. Kalau hitungan setahun lah gitu ya. Tapi kalau yang dingin kan enak, udah biarin aja terus gitu kan. Kayak gue nyimpen juga pak. Beli kemarin 5 gram. Beli 5 gram. Tapi ya buat nggak terlalu efek. Kayaknya sih kalau main kecil gitu, paling enggak ya gue ini berharapnya panjang. Iya. Kalau masih emang begitu Pak. Gue juga nyimpen ya. Cuman udah lama belinya tuh. Masih yang di bawah 1 juta lah dulu. Jadi sampai sekarang masih itu nggak gua apa-apain, cuman nilainya terus bertambah gitu kan. Yang mana nih? Yang mana apa ya? Emas perhiasan apa emas logam mulia? Logam mulia. Yang kentam. Ya, banyak loh mbak, ada berapa banyak? Nah, ada 20. Cicil aku takut 1 gram, 5 gram, 5 gram. Ini aku beli deh. Jangan loh. Kalau belinya udah untung, udah lama. Belinya nggak ada semurah. Lu belinya masih di bawah 1 juta kan? Iya. Lu di sini 1 juta dah. Kalau 1 juta. Gram. Terus yang 900-nya kemana itu? Yang mana? Yang harga itu. Hitung jual emas. Jangan loh. Tapi kalau emas 1 gram kan 1,9 ya. Tapi emas yang 100 gram kok nilainya kayak berkurang dari 1,9. Itu lebih murah pak. Katingan yang lebih besar itu lebih murah. Oh gitu. Makanya yang kecil, yang 0,5 gram lebih mahal kan? Iya mahal. Kita belinya mahal. Terus kalau kita jual enggak? Nggak perhiasan, ya kan mahal juga belum gitu doang. Karena ada biaya potong, ada biaya desain, ada biaya. Iya. Jadi kalau emang mau invest sekalian emas yang gede apa kecil-kecil? Satu-satu. Yang primadona laku di pasaran sih 5-10 ya. 5-10. Memang kalau buat benar-benar invest ya berasanya di 100 lah. 100 gram berasa dah. Enggak, maksudnya kita ngumpulinnya segram gitu. Banyak nih 1 gram. 1 gram atau kita dengan yang langsung 10 gram atau yang Bebas sih. habis Kalau yang kalau harga pengaruh di 1,5 itu tadi setengah 1, 5, 10 itu pengaruh. Cuma kalau mau gak ribet ambil 10 kalian ya, beli berapa. Tapi kalau mau punya semuanya setengah 1 itu boleh juga. 3, 2, 3 kan ada. ya. Setengah 1, 2, 3, 5, 10. Nah itu si Antam ini ngeluarin juga itu tuh pak, apa yang namanya, momentum. Jadi kadang nih ngeluarin yang 3 jarang-jarang. Kayak sekarang yang 3 gram nih mau ditiadakan apa mau, jadi langsung 1, 2, 5 gitu. Nah itu akan jadi barang
langka mungkin nanti 3 gram gitu. Nah nilainya mungkin naik. kolektor. Heeh. Nilai nilai naiknya itu karena langkanya aja ya. Hmm. Kalau nilai emasnya mah sama aja kan. Nilai emas sama, tapi buat si penjual Yang langka nih kolektoran. Gitu. naik, dia bisa bikin harga sendiri. Iya. Hmm. Itu cuma jadi patokan doang, Antam ngeluarin harga 109. Kalau nggak salah ini bukan 109, udah nyampe 2 juta tadi pagi gue lihat. Ini kan Antam nih Pak. Antam. Sekarang kita nyari di Antam belum tentu dapet. Antri juga. Ini kan akhirnya orang beli ke pedagang kan udah 2 juta kan. Oh, di Pegadaian katanya lebih murah. Hah? Padahal mas Antam juga. Di Pegadaian 18 katanya. Bisa jadi. Bisa murah. Stok kali ya? Apa gimana ya? Tapi kalau stok ya kayak kita aja kan, maksudnya tetap harga emasnya ngikutin harga pasar. Iya. Kalau gitu Pegadaian Pak, ada nabung emas, nyicil emas gitu Pak. Iya. Seru tuh kayak gitu. Gue ngikutin ya? Enggak. Lihat itunya aja. Fasilitas-fasilitas dari Pegadaian. Gue nggak ngikutin juga lagi. Nah, gue ngikutinnya yang Tokopedia tuh Pak, lalu masuk Tokopedia. Itu gimana? Ya habis beli kan kadang gue ditawarin nabung emas nggak tuh di pembayaran. Ya gue ikutan nabung 5.000, 3.000, gitu, berapa. Tapi tau-tau Tokopedia sekarang udah nggak ini lagi. Apa ada satu marketplace yang berwarna hijau itu. Udah nggak ada lagi tuh fasilitas nabung emas itu. Nah dialihin ke salah satu aplikasi, namanya aplikasi apa gitu. Pas gue cek udah habis, potong administrasi segala macem loh. Iya, seremnya begitu sih. Kayak gitu-gitu ada potongan adminnya itu males banget. Kalau di gue cek di Tokopedia ini nilai Masnya? nilai emas baru berapa, mau berapa gitu, cuman baru 45-50 ribuan lah gue punya perak, 50 ribu perak 20.000 rupiah. rupiah. Iya, koma. Hmm. Ini cobain aja tuh kalau di Pegadaian. Tapi kalau kayak Pegadaian kan ya nggak mungkin kali ya dia apa namanya hilang kali ya. Enggak gitu sih, maksudnya dia juga apa? Dia udah lama dia berdiri gitu kan. Palingnya terpercaya juga. Juga pengen tahu katanya Pegadaian ada lelang-lelang barang gadean gitu. Katanya lebih murah juga. Oh iya ada juga Pak. Mobil juga. Enggak mobil. Mobil ada. Yang di Lepas itu Pak, gede tuh lapangan buat mobil doang. Lelangan Pegadaian. Mobil motor gitu. Dulu mikir ini aja, ya, laptop atau kamera gitu. Ya orang kayak gitu. Nggak bayar kali ya. Iya. Sebetulnya sih di Pegadaian kita jadi barang nih. Sebelum kita melunasin atau kita belum sanggup, cukup bayar itu doang, biaya perawatan gitu. Oh iya, bisa. Iya. Jadi nggak gagal bayar gitu, maksudnya nggak disita. Masih tetap dijaga sama dia. Harapannya kayak nyewa gudangnya ya. Jadi nggak hilang barang kita yang kita taruh. Enggak sih. Gak tahu ya apa syarat dan ketentuannya seperti apa, cuman kalau garis besarnya kita belum bisa bayar tapi kita bayar apa pemeliharaannya, anggapannya itu masih tetap dijaga sama mereka. Maksud lah. Tapi kasih waktu juga kali ya. Mungkin ada waktu juga. Ya. Melebihi batas ya baru disita gitu, baru diambil gitu. Jadi milik gitu. Ya. Layak untuk diperjualbelikan kembali gitu mungkin. Oh yang itu balik lagi ke Mas, yang kasus emas palsu itu gimana ya Pak? Dia mau beli, dia beli. Kalau nggak salah dia beli itu. Emas palsu yang mana dia nggak tahu. Iya. Yang orang antar sendiri yang palsuin. Oh, itu sudah. Cuman kan ada kasus tuh yang
berapa ton emas dipalsukan? Bukan palsu kali itu mah. Hah? Apanya? Kasus apanya berarti itu dia? Dia beli. Ada orang beli. Hmm. Orang kaya sono Surabaya kalau nggak salah. Sultan Surabaya lah. Beli senilai harga emasnya dikasih tahu senilai di bawah harga Antam kalau nggak salah yang di. Nah dijanjikan si ininya dapat apa namanya? Aku salah ngomong juga. Iya. Dijanjikan kalau nggak salah dapatlah gitu berapa persen kali ya dari hasil jualan gitu di dalamnya ini gitu. Atau diskon ya kalau nggak salah namanya gitu, potongan harga gitu. Nah dia yang si belinya udah dapat harga itu dijual lagi harga normal. Berarti kan dijual lagi ya udah untung berarti. Berarti makanya terkesan di Antamnya sendiri emasnya ada kekurangan stok. Gue salah ngomong Pak, gue juga. Tapi gue sempat tahu update gitu berita itu ya. Kalau yang dari ceritanya, yes, nggak mudah gue. Nggak masuk kotak. Nggak masuk. Gue beli mana gue Antam nih. Gua Antam. Gua jual nih. Bukan Antam, panoramanya Antam. Lu yang jual ke gue ya, lu orang Antam. Lu ngasih tau info ke gue, harga emas di bawah harga Antam. Ya. Padahal lu orang Antam. Ya. Gue beli nih 1 ton. Harga di bawah harga normal. Bawah harga normal. 1 ton. 1 ton. Berarti ini keluar dari Antam, ya kan? Ya. Harga normal kan harusnya Harusnya. stoknya. Dikeluarin sama Antam. Berarti gue nganggapnya kurang nih. Antam ngasih gue, Iya. ya kan? Antam ngasih berapa kurang? Kurang lah. Kalau gue belinya di harga Di bawah kan? bawah. Harga bawah. Ini Antam ngasih dari 1 ton. Tuh. Apa? Ya berarti bukan 1 ton gue harusnya bayarnya. Iya. Ya berarti kan harus di atas itu karena gue belinya itu 1 ton. Pasti gue belinya dengan perkiraan 1 ton itu di atas harga 1 ton. Berarti lu ngasih gue kira-kira misalkan 1,5 ton kalau dapat diskon misalkan 10%, 1 ton 10 kilo. Tapi yang didapat Bapak 1 ton doang. 10 kilonya. Liau. Tapi barangnya liau juga di Antam. Nah, Stoknya. Ya karena 10 ton harus keluar 1 ton 10. iya. Ya kan? Tapi dari yang si itu jual ngasih ke gue cuma 1 ton mungkin dari si oknum. Ya kan? Karena bisa ngeluarin cuma segitu. Atau bisa jadi dikeluarin 1 ton 10, mau gue kasih 10-nya ke dia. Udah kong kali kong nih gitu. Tahu ya? Iya. Antam yang kebingungan berarti. Antam kebingungan. Si bayarnya juga kalau bener ya, misalnya emang dia bener-bener bayar, dia murni bayar, bingung juga lah pasti. Soalnya emang dia punya kong kali kong. Sama momen di dalam. Tapi kalau misalnya nggak tahu gimana. Enggak. Dan cerita benernya gitu, cerita bener aslinya gimana sih juga? Iya. Taunya mas palsu. Tahu gue bukan emas palsu soalnya. Orang Mas Antam tapi emas yang dikeluarkan mungkin bukan dengan mekanisme standar perusahaan, standar Antam. Padahal orang Antamnya juga bilang pas di apa namanya di podcastnya si siapa podcastnya kasih solusi apa Dedi ya Dedi gini kalau Antam sendiri
tidak pernah memberikan diskon di harga di bawah harga normal. Kalau sehari-hari anak lu kan cewek, oh nggak bisa dia anting kalau gelang emas, lu perhiasin dia. Sampai sekarang aku nggak pakai apa-apaan. Sebenarnya gue kurang suka ya. Bisa bahaya, cuma gue agak mulai terpancing. Oke lah, ya udah tadi emas putih gitu. Karena dia perempuan, gitu. Jadi mungkin harus pakai supaya bolong aja. Kalau tas yang imitasi, katanya iritasi segala macem, kan gue ngeri juga. Jadinya ya udahlah emas putih, tapi gue emas kuning gue nggak tertarik. Jadi ini makanya gue putih kan. Yang gue pakai gue nggak mau yang kuning putih. Jadi gue enggak sih, kalau gue lebih apa adanya aja sih. Maksudnya nggak perlu yang dikasih perhiasan yang ke badan dia gitu. Anak. Iya, kalau yang kayak gelang, kalung enggak gua. Kalau dia gitu ya. Kalau anting kan karena perempuan sebagai penanda ya di awal gitu. Ntar kalau udah mungkin udah mulai sekolah ya pasti gua ganti juga. Nah, mungkin dia pakai anting yang model gitu, paling gua jual ntar emasnya gitu. Mungkin pakai anting biasa. Yang penting dia bolong dulu kan itu intinya. Sampai sekarang belum bolong, belum dipakai. Lo malah belum dipakai? Belum. Makanya. Gue dari bayi. Istri gue langsung bolong nih, malah jadi apa pasti campur gitu. Antingnya udah ribet nih, udah buka aja dulu deh. Karena kalau udah gede, Enggak. sekarang udah pakai lagi. Sekarang nggak pakai, tapi udah bolong. Udah bolong. Udah enak. Nah, anak gua belum bolong pak. Karena gua kepikiran ke sana. Tapi anting doang, kalung, gelang sih enggak. Anting itu kan bisa ini kan. Keputusan dia lah gitu. Nantinya lu mau pakai kalung ya silakan, selalu gitu. Tapi larangan gua nanti ya kalau untuk sekolah jangan yang terlalu apa namanya bling-bling lah gitu maksudnya. Masa pakai emas ke sekolah gitu enggak juga. Kayak anak gue sekarang aja gue milihnya untuk teknik ini aja harus emas lah oke di awal itu pun emas putih mulai sekolah ya gue copot nanti penting dia bolong dulu nih sekarang gitu sih Orang dulu banget ya. Anak kecil harus pakai emas, kalung. Ini tangan digelangin emas. Ya, anak-anak sekarang malah nggak mau. Kayak anak gue juga, sebenarnya cincin dia. ini baru-baru ini makin kok Cincin dia sukanya mainan. Nggak mau cincin-cincin dewasa gitu. dari dulu gue nggak pernah mau baru nih gue pakai Apa? Itu? iya baru sekitar belum ada awal tahun inilah Januari sebelumnya dari kecil agak pernah gue pakai Gue sampai sekarang juga nggak mau, Pak. Kalung, cincin gitu. ini karena warisan aja Pakai ini. gue pakai akhirnya pemberian bukan pemberian ya maksudnya warisan lah Ini kalau aksesoris jam, mungkin lah. iya Pakai. Tapi kalau gelang nggak masuk kayaknya. kalau jam-jam gelang-gelang yang kayak buat di apa tali-tali gitu kayak itu gue masih pernah pakai Anak gunung gitu lah. Ya. gelang kaki dulu yang gelang tapi kalau emas kayak Enggak ya, metal gitu lah ya. Iya, gue. anting, tindik, sini kan Lu nggak mau? Hah? Nggak mau. Tindik gue. Oh, benar juga. Tapi ya bukan emas, memang tindikan apa silver sih dulu kalau sini pakainya. Gue bukan harus emas gitu. Kalau sekarang mikirnya lebih ke situ anak. Apa namanya? Ditandain. Kesehatan anak ya. Kalau ya awal langsung kasih silver kan mungkin gatel ya kasih mungkin. Kurang bagus kalau silver. Emas putih. Tapi beda nggak sih emas putih sama silver? Beda. Beda lah. Emas putih sama emas kuning bedanya apa? Warnanya? Kadar juga. Kadarnya. Kadar juga beda. Kadarnya. Berapa karat gitu. Emas kuning sama-sama kuning aja beda karatnya. Iya, Bapak pernah dulu bilang emas zaman dulu sama emas zaman sekarang beda warnanya kan? Iya, Bapak bilang gitu. Sama-sama kuning beda. Kalau yang dulu lebih kuningnya lebih tua ya, lebih tua gitu. Sekarang kuningnya lebih ke putih. Emas Sumatera aja ada di daerah beda-beda emas.
Ada tuh yang ibu-ibu di daerah yang pamer emas bilang ada yang ngambil kayak rompi gitu, kayak baju zirah gitu. Terus nggak tahu sih, Pak. Iya, pamer-pamer gitu kan. Walaupun sebenarnya ya buatnya jadi investasi gitu misalkan buat tabungan, tapi kan kayaknya nggak harus di badan juga kan terus simpen. Makanya nggak cocok kalau buat ke perhiasan itu jadi apa ya? Jadi tabungan. Paling secukupnya aja lah, gue ke istri ya. Iya. Ya kan, kita beli pemanisnya dia lah istri gitu ya udah. Penting ya, kalung satu ya, gelang satu gitu. Kalau bilang, waduh, Segini. iya. Istri gua aja itu kalau make pun emas sih, gua bilang kalau emang lo harus pakai emas buat cantik lo ya boleh-boleh aja, tapi gua nggak mau yang kuning ya, gua bilang. Emas putih itu maunya. Kenapa? Norak lah, iya, norak banget. Gue ngeliatnya ya, nggak tahu kalau ada orang yang suka emas kuning, kalau gue ngeliatnya norak. Emas putih aja lah, lebih jadi nggak terlalu memancing juga kan, Iya. lebih terlihat manis juga dibanding yang kuning. Gitu. Walaupun nilainya agak lebih murah dibanding emas. Ya kan itu cuma untuk pemanis dia, kalau invest ya mungkin ada di rumah Iya. yang emasnya mulia lagi, Iya. batangan, lebih asli. Kalau kuning kayaknya gimana gitu ya, kayak orang yang baru datang ke Jakarta, Oh kafe, orang kaya baru. bukan kayak baru. Iya. Aduh. Tapi ada Pak memang orang yang cocok pakai kuning. Gue pernah tuh ketemu juga. Pas di badan dia. Pas di badan dia makainya enak gitu. Atau dia mungkin bisa ya makainya enak gitu. Jadi nggak norak. Ada juga yang gitu. Cuman Yang lu lihat dari dia apa? hah? Apa? Pakai kalung. Kayak kalung, kayak anting, kayak gelang juga. Tapi dilihatnya enak, mungkin karena di match ke pakaiannya juga ya gitu. Jadi lihatnya ya biasa aja gitu. Gitu ya. Kayak orang India nih gitu kan pakaiannya begitu, jika dipakein kuning match juga sebenarnya mungkin ya. Pakaian Iya, India dia apa yang anting Iya, hidung itu kan. iya. Tapi kalau Cantik kok. cuma kalau di keseharian di Jakarta, kita pasti udah ngeliat dia, apaan sih orang? Ya. Di situ aneh. Tapi ya kalau kita lihat di dia cocok sih, Pak. Iya berarti cocoknya di India kali, bukan di Jakarta gitu kali. Lu cocok bener sebenarnya di India kali. Ya enggak, maksudnya bukan di India cocok. Sama dia di sini dengan pakaian seperti itu gitu. Ya cocok aja. Cocok aja sih ya. Enggak perlu biasa. Mungkin dengan tema seperti itu ya, Iya. kalau orang-orang India mungkin cocok ya dengan yang emas kuning-kuningan, dengan cara berpakaiannya gitu ya. Orang-orang Thailand mungkin. Thailand ada. Orang sini dengan settingan dia pakai yang ada Minang mungkin ya gitu. Ah iya tuh cocok. Nah, mungkin cocok ya. Iya, karena emang dari bajunya juga ada Ah. glowing emasnya ya, manik-manik Iya. emas gitu kan. Heeh. Dicampur dengan emas berdarahnya cocok. Tapi kalau kayak buat kita keseharian casual smart ini, apalagi yang mau ke sekolah doang atau yang mau ke kantor doang ini, aduh, enggak deh kayaknya ya. Yang enggak juga orang kantor, dia ke kantor dengan tantang pensil emas. Iya. Paling momentum aja lah dipakai gitu kan. Tinggal mixing matchnya dia Pak. Kalau dia nggak bisa matchingin sama pakaiannya ya nolak kelihatan. Yang mancing pencuri Nah, gitu ya, jambret gitu kan. Apalagi itu ya kan, membahayakan diri sendiri ya. Yang gampang tuh kabur gitu ya. Ada nolak. Beli. Tapi kalau sekarang sih nggak tahu ya, masih ada ya Masih ada sih. kalung emas gitu Istri masih Pak punya. dipakai. Enggak. Enggak. Karena pemberian dari warisan dari orang tua. Heeh. Nah, kalau orang dulu mungkin investnya ke perhiasan ya, emas khususnya. Perhiasan, jadi dia simpan apa? Barang-barang ini badannya dia, padahal dia mau tahu membahayakan diri sendiri. Tapi dulu nggak ada informasi tentang emas batangan atau emang itu baru ada sekarang ya? Apa? Iya emas logam mulia yang bentuknya batangan aja. Ada apa enggak sih dulu? Mungkin ada kali ya. Iya. Soalnya aku dulu kecil juga nonton film-film tuh di kayak di gudang emasnya batangan-batangan gitu. Mungkin itu ya apa namanya yang orang dulu tahu
Ya, tahunya logam mulia sebatang 1 kilo itu kali ya. Belum ada pecahan kayak antam sekarang yang mulai dari 0,5 gram mungkin ya. Jadi ya lebih investasinya ya lebih ke perhiasan. Mungkin iya pecahannya nggak kecil-kecil, mungkin gua mau beli gede kan kita buat beli juga berat kan. Iya. Tapi kalau pecahan kecilnya mungkin dia belinya perhiasan gitu. Iya. Iya. Nah, sekarang udah ada tuh pecahan-pecahan kecilnya dari setengah gram, 1 gram gitu. Mungkin orang ya bisa aja daripada lu lari ke perhiasan, lari ke logam mulia yang per gram-graman. Ya, mungkin begitu dulu belum ada. Langsung sekalinya ada 1 kilo. Tapi sekilonya dulu berapa nih Mas? Bisa kan dibeli kalau kita berikan jam Iya, dulu. Pak. Karena kalau di tahun 90-an aja tuh pernah ada yang beli 1 gram 10.000. Tuh, 10.000. 90-an ya? 80 ke 90 ya? 10.000. 10.000 perak. Masih ada yang ngerasain gitu ya. Ya kalau beli cuma sekilo, berarti berapa? Kali aja. Kilo. 100.000. Ah. 90-an 100.000. 90-an 100.000 kayaknya udah pernah. Anda kan yang gambar apa ya? Yang Pak Harto itu kan sih 100.000? Iya, 50. Oh 50 ya Pak Harto ya? 80-an kali ya? Saya nggak tahu nih, tahun 90-an berapa harga emasnya. Iya. Jadi pas di kemarin kayaknya udah pas belum di Ismon itu dia naik tuh Harga emas emas belum. belum itu naik dari Ismon naik juga harga emas ikut karena kan memang pergerakan harga emas itu mengikuti peristiwa yang terjadi juga Pak, makanya sejarah pergerakannya berbarengan dengan kemerdekaan Indonesia juga harga emas. Waktu pas masuk ke kemerdekaan tahun 45 kita stabil tuh harga emas. Naik di 65 ada peristiwa G30S ya kan, naik lagi di 90 ada peristiwa 98 krisis moneter reformasi ya kan, naik lagi kan meledak lagi 2005 sebenarnya tuh yang ada peristiwa apa pengeboman apa gitu terorisme merajalela. World Trade Center ya WTC gitu ya. Untuk global ya, tapi kalau untuk dunia domestik kita ya langsung dari 98 kan jauh sampai ke sekarang baru ada peristiwa 2025. Tapi 2021 kemarin COVID. Tapi dari tiap tahun kan Mas naik walaupun naiknya tiap gitu ya kan? Tidak pernah bukan tidak pernah turun tapi ya dia lebih banyak naiknya. Jadi bagusnya memang buat disimpan jangka panjang. Iya. Tapi yang ini yang gue baru dengar waktu berapa bulan yang lalu 1,6 gram. Cuma 1 gram. Sekarang udah 1,9, cepet juga ini kalau ini tahapnya gitu ya. Ya itu kan kayak kemarin aja tuh Pak, gue beli 5 gram. Gue beli 5 gram. Harga udah 1940, berarti gue belain beli rugi tuh. Dibandingin kan? Antam keluar, Antam kan masih 18. Oh. 8 sekian, gue beli sama pedagang 1940. Oh iya. Antam keluar 88 kan? Iya. Ngambil pedagang mungkin dia ngambil cuan buat kayak jual beli kita gitu kan, berarti berapa dia ngambil? 88 atau 940. 140 Atau 940 gocap, ya gocap lebih lah dia ngambil selisih atau gram. Ya kan gua ngambil 5 gram, gocap 250 sendiri deh dari gua doang. Iya. Selisihnya, ya kan gua ngambil 5. Ya tinggal gantung gua, ya kan gua berpikir gua beli apa enggak, karena ntar gua nggak dapet lagi nih. Iya. Ya cuman kan dibilang beli rugi nggak juga ya Pak. Lu mau antri-antrian begitu kayak dia. Nah iya. Lari-larian, Iya. 2 hari sebaris, iya lah ngantri gitu seharian di situ. Lu lewat gak? Udah lewat loh. Kemarin gua bilang gua suruh lewat dia. Sore udah nggak ada Pak. Pagi ya. dia jam 8:30-9 ada tuh ngantri. Ya iya itu dia bayar begitunya. Iya Bapak bayar dia itunya, bayar capeknya. Cuma lu bayangin biar capeknya dia kan, satu orang 250.000. Segram ya? Hah? 1 gram apa 5 gram? 1 gram 50, bukan 50 juga tau kalau hitung kita hitung pasti ya, kemarin 188, 20.000, 70.000 dia. 70.000 1 gram. 60.000 dia berarti untung, 60 1 gram. 1 gram kali 5, 6 kali 300.000.
5 gram Mm-mm. kali 10 misalkan Sampai 300. 600. Enggak, Hah? terus 3.000. Enggak, 300 kali misalnya 10 gram. Keuntungannya dia selisihnya kan 600.000 dia dapat. Ya. Kalau 5 gram kan 300.000 dia dapat. 10 gram yang 600.000 dia dapat. Ya kan? Ya. 600.000. Kalau kayak gua beli 10 gitu. Nah, Hmm. kalau 10 orang Iya. dapat dalam 1 hari. Iya. Nah, 6 juta sendiri di sehari. Iya. Iya. Ada orang yang beli 10 gram, 10 gram, 10 gram. Udah ngantri doang. Orang Ya. antri doang. Udah gitu ditambah lagi panik buying gini. Iya. Iya, aku aja udah dia. Wah. Udah, orang berani beli rugi, kayak gua kan beli rugi tuh kan. Beli di harga atas, bukan rugi lah, maksudnya beli di harga atas. Beli di atas harga pasar. Gitu. 6 juta duit ya? Hah? Hitungan berapa tadi? 6 juta sehari? Sekali 10 orang. 10 orang. 10 orang 10 gram ya. 6 juta. Besok ngantri lagi dia 6 juta, 6 miliar. Tapi mungkin momen dia kan nggak selama ini, nggak apa namanya, nggak seterusnya seperti ini. Momen dia kan ini kan ada batasnya juga. Iya. Selama ini dari tahun 98 krisis moneter sampai sekarang kan udah lama juga nunggu emas jadi barang yang Dicari-cari. istimewa lagi, gitu, barang yang spesial lagi. Nah, tinggal bayangan strategi apa namanya, analisa kita nih. Kira-kira memang diantar benar prediksi ekonomi di luar ini bisa tembus di angka 3 juta nggak gitu ya. Kalau per tahun depan tembus angka 3 juta, ya untung lah udah kita punya 10 gram ya, hitungannya udah masuk untung. Kalau masih dingin ya simpen lagi terus, karena emas nggak akan turun kan, naik. Gitu. Nah kalau ngeliat trennya dari tahun 45 kemerdekaan itu ya naik terus, dan momentum ini ada di 98. Gitu, makanya orang pada seperti panik buying juga yang dibilang sekarang kali ya. Iya. Baik-baik. Bisa jadi. Ada yang ingin memanfaatkan situasi, ada yang ingin ambil kesempatan. Lebih gitu. Kalau lu, Beruntung. Gue termasuk orang yang beruntung ya. kenapa? Iya, udah yang masih di bawah 1 juta gue dulu. Beruntung lah. Wah, di bawah 1 juta berarti lu kira-kira di tahun 2015-an, Iya. ya kan? Yang masih di 600, Iya. 700, naik ke Ya, tapi 900. untung, tapi apa pengaruhnya kalau cuma lu punya 10 gram? Iya. Ya kan? Misalnya lu punya 10 gram nih, berarti kan kali sama kayak sekarang, berarti kan 2 kali lipat dari harga dulu kan? Berarti lu dapat 10 juta sekarang. Lu nyimpen udah lama banget, dari 2000 berapa? Iya, sama. Cuma 10 juta doang berarti udah. Ya hitungannya kalau secara iseng-iseng beraja sih ya udah untung lah kan gitu. Itu kan invest. Nah, iseng-iseng Emang beraja ya itu kan untung. perjalanan invest ya. Ya sesuai budget kita di berapa. Nah. Ya udah tinggal dihitung, ntar lo endepin setahun 2 tahun ya itu yang lo dapat. Iya benar. Tapi ya buat si investor-investor ini tidak menggiurkan sebetulnya untuk investasi di emas, karena lu taruh di situ kalau main dikit dulu doang gitu kan, lu menurut 10 juta uang gua bergeraknya lama nih cuy gitu. Tapi kalau investor kan maunya kan dalam waktu 2 tahun gua bisa set balik. Nah yang kayak gini momen sekarang investor bisa doyan nih momen ini, karena momen ini langka. Jadi di 98 betul, nggak apa-apa kita main di emas walaupun lambat, tapi di saat momen seperti ini emas jadi bagus nih. Iya. Gitu, ini yang diambil kesempatannya sama para investor-investor atau trader-trader gitu. Mungkin ya cara berpikir analisanya mungkin seperti itu. Nah kayak masuk akal, kayak gue kemarin gue beli rugi juga kan gitu akhirnya magang. Seandainya kalau gue mau untung lebih dari situ, ya gue main gede, ya kan? Dalam jangka waktu setahun, memang tembus angkanya ya gue jual tahun depan, untung. Enggak yang jangan lama-lama lah ya. Iya. Ada batasan nanti, misalnya di tahun depan atau 2 tahun depan itu ada kenaikan emas yang signifikan, jual. Nah, Tapi emas apa ya kayak falas kenapa? turun, ada turunnya juga. Ada turunnya pasti lah. Kalau secara Ya sebentar sih kalau gue lihat iya, ada turunnya naik gitu. Tapi Iya. dominan kalau kita tarik keseluruhan ya naik terus dia bergerak kelihatannya gitu. grafiknya. Iya, gitu. Cuman ya posisi dia turun ada, tapi lebih kayak naik gitu grafiknya. Kalau kita pantau aja komputer, wah lagi turun nih.
Beli. Kalau lagi naik juga beli. Itu trader. Ya, kalau dia itu high risk, resiko tinggi tuh Pak. Nah kalau kita sebagai pembeli emas dan nyimpen, ya kan kita minum resiko. Apalagi hanya buat jangka panjang. Tapi kalau si trader bedanya, dia punya risiko tinggi, ya rugi habis bisa. Gue beli atau udah harganya turun, jual pas pada saat itu ditutup jam sekian, masih rugi, ya rugi habis. Nah, risiko tinggi per hari itu. Gitu. Nah, makanya kenapa emas yang kita simpan itu bedanya sama si trading secara digital. Emas yang kita simpan yang ada fisiknya itu ya emang peruntukannya untuk jangka panjang, bukan untuk per hari ini. Dan kalau trading emas untuk per hari ini bicaranya. Gimana harganya emas hari ini? Kalau ini beli, sore tutup. Udah, untung rugi gitu, habis. Gitu. Resikonya udah kelihatan langsung per hari itu gitu. Bedanya si trader emas sama investor emas. Enaknya di emas juga. Belum dia cuma lihat angka aja ya. Kalau putar angka 100.000, entah turun jadi 80, entah 120. Lihat grafik tadi itu, ada candlestick gitu kalau si trader kan ada grafik candlestick, ada moving average-nya di mana nih rata-rata perpindahan grafiknya naik atau turun nih gitu. Kayaknya dominan naik nih, beli apa dia kan pakai perkiraan analisa juga kan. Kiraannya dominan naik ke Gambler juga sih gambling gitu. Jual. Nah, tapi seru kita bisa dapat hasilnya, dapat langsung per hari itu, rugi per hari. Jual beli lah ya ini ya. Tempatnya sama jual beli. Ya kayak mobil juga kan jual beli, mobil tua itu jual beli kan trader juga. Mau jadi trader atau mau jadi si pemilik, si pembeli mobil. Kan kalau mobil kan beda kayak gitu. Kita kalau milikin berarti kita ada penyusutan. Kalau mas kita milikin berarti ada apa bedanya penyusutan? Ya, ada naik, Ya, naik. Kecuali mobil-mobil Turun malah. kolektor ya. Makanya mobil tidak bisa jadi dibilang barang investasi kan kalau dia. Kecuali tadi yang itu masuk kolektor item gitu ya. Mobilnya iya. Oh iya tuh. Kalau yang mobil kacang recehan ini yang di umum di jalanan ini mah ya turun harganya. Nyimpen American Muscle gitu ya kan. PW mungkin masih naik PW. Iya. Apa lagi? Morris. Ada tuh Honda Civic Pak, Estilo S90. Iya, masa angkanya gue lihat masih 200 jutaan. Itu enak banget yang beli dari Bandung. Belum pintu kali ya? Iya, Yang pintu Civic itu ya. Estilo apa yang namanya? Estilo. Masih 200 juta. Itu yang harus dipelihara tuh mobilnya. Bisa jadi itu 2 pintu. Kudu harus pintar melihat itu ya kalau mobil. Mana yang unik gitu ya. Iya. Udah, ini Oke. Ngantuk. Semoga bisa beli. Iya, kalian semoga. Ya yang masih muda lah. Boleh ikutin cara-cara orang tua yang investasi tanah, investasi emas, boleh aja sih selama kalian Tamu uangnya ada. kan kalau mau invest kripto atau NFT atau lainnya ya gimana ya kita masih kalau buat saya sih masih masih buram Wujudnya kagak. wujudnya nggak ada. Iya bener dalam cuman angka di komputer doang. Udahlah itu aja fisik tuh tanah emas ya ngikutin orang-orang dulu aja lah. Sekarang masih begitu modelannya. Oke lah ya cukup taksi dulu Makan siang. sambil ngobrol. Kalau gitu.